Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pengantar Bioteknologi Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya yang beranggotakan saya Chandra Hira Zamzazira Rahman dengan NIM 2250 80 10 111033. Saya Diana Dedel Pusilat dengan NIM 2250 80 10 711 003. Saya Bianca Sira dengan NIM 2250 80 10 111 069. Saya Sheila Farasari dengan NIM 2250 80 10 711 053. Saya Hanifah Nurul Zahra dengan NIM 2250 80 10 711 059. Saya Putri Pegantopul Hidayatullah dengan NIM 225 080 107 111 041. Saya Vincent Revali Putra Edi dengan NIM 2250 80 107 111 057. Di video ini kami akan menayangkan hasil penelitian kami di CV Narendra Food yang terfokus oleh olahan produk susu yang akan dihasilkan dengan keju mozzarella. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebelumnya selamat siang Pak David. Kami dari mahasiswa Universitas Brawijaya mau wawancara Pak David sedikit tentang pabrik kejunya ini. Boleh? Jadi pertanyaan yang pertama ya Pak David. Untuk latar belakangnya kapan, terus yang buat Pak David ini mikir buat dirikan pabrik ini tuh apa sih? Dimulai perintisan itu tahun 2017. Kalau awal kenapa produknya ini, kebetulan dulu seperti saya lah. Dulu untuk jurusannya? Teknologi hasil pertanian. Kalau di APP kan ada 3 jurusan dulu. Teknologi hasil pertanian, teknologi industri pertanian, teknik pertanian. Kalau sekarang kan lebih banyak. Kalau dulu saya di teknologi hasil pertanian. Untuk kapannya, tujuannya? Mulai merintis tahun 2017. Kalau secara resmi berduduk badan usaha tahun 2019. Kalau tujuannya Pak, mendirikan ini? Tujuannya ya pure bisnis sebenarnya. Dari awal memang ditujukan untuk bisnis. Jadi bukan karena misalnya project dari kampus atau apa, ya memang pure bisnis. Tapi dulu skripsinya membahas keju juga. Kalau boleh tahu ini pabriknya ini menghasilkan apa aja? Produknya keju mozzarella aja atau? Sementara ini baru keju mozzarella aja. Kenapa pilihnya keju mozzarella? Jadi keju itu kan ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah keju mozzarella. Keju mozzarella itu punya karakteristik yang berbeda dibanding yang lain. Keju mozzarella itu punya sifat elastis saat panas dan proses pembuatannya itu termasuk jenis keju yang proses pembuatannya cepat. Jadi misalnya hari ini produksi, ya hari ini sudah bisa dipasarkan. Kalau pasarannya itu kemana aja? Dikirimnya Sementara kemana? ini Jawa Bali. Oh, di Jawa Bali. Berarti semua Semarang ini berapa? Ada dekat di Kota Malang, Surabaya, Kediri, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat juga. Nah, kita ini kan matkulnya bioteknologi Pak. Jadi kita ini mau nanya, keju ini dibuatnya dari bakteri apa, pakai apa gitu Pak? Nah sebenarnya ini proses pembuatan yang saya terapkan ini ada teknologi yang terbaru, yaitu proses cepat. Jadi beda dengan proses pembuatan keju konvensional lainnya. Jadi proses pembuatan keju yang saya terapkan ini merupakan metode direct acidification, jadi pengasaman langsung. Bedanya kalau misalnya keju konvensional, penggunaan bakteri itu ditujukan untuk sebagai penurun pH dalam susu. Itu prosesnya adalah mengubah laktosa menjadi asam laktat yang dilakukan oleh bakteri asam laktat tentunya. Tapi di sini ini tidak menerapkan metode itu, karena metode itu saya nilai butuh waktu yang lama, butuh effort yang lebih tinggi, kemudian energi yang lebih tinggi juga, kemudian biaya yang lebih tinggi juga. Jadi kita terapkan metode lebih cepat, penggunaan asam pengasam langsung, cuman kita menggunakan penggumpalnya adalah enzim protease yang dia dihasilkan atau diekstrak dari hasil metabolisme bakteri. Jadi kita tidak menggunakan bakteri secara langsung, tapi kita menggunakan dari hasil metabolit dari bakteri. Kalau pembuatan kejunya sendiri berapa lama? Ini
ini kalau di sini sekitar 5-6 jam. Terus ini mau nanya, kan pabrik ini cuma produksi hari Senin sama Kamis. Itu Enggak juga sih. alasannya? Sebenarnya menyesuaikan dengan stok juga. Oh, Ya bisa jadi seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali atau 4 kali menyesuaikan. untuk pengemasannya Pak? Ada berapa? Pengemasannya ada 2 macam, 250 gram sama 1 kilo. Oh ya, tadi sebelumnya lupa kenapa milih tempat ini buat jadi tempat ini. Dan kita masih pindah-pindah, jadi kita belum punya tempat sendiri. Dulu awalnya di Malang itu pernah di Tunggul Wulung, pernah di Teluk Bongmas, kalau di Batu pernah di Beji, terus yang terakhir di sini. Kalau target pasarnya sama distribusinya itu tujuannya setelah ini mau kemana lagi? Kan udah Jawa, Bali. Ya kita lebih mau mengekspansi, sebenarnya masih ruang lingkup di Jawa Bali dulu, cuman kalau awalnya kita masuknya ke kayak toko-toko, rencana kita ke depan nanti mau kita masuk juga ke restoran, hotel, kafe. Kita pertanyaannya cukup dulu, nanti bisa dilanjut untuk prosesnya, kita juga mau tahu Boleh. lebih lanjut. Terima kasih Mas sebelumnya. Sama-sama. Halo semuanya, jadi kita udah nyampe di olahan pembuatan keju nih. Lokasinya ada di Bumi Aji, cukup jauh dari Malang. Benar banget, karena kita udah datang jauh-jauh, langsung aja kita lihat proses gimana pembuatan kejunya ya. Yuk. Latar belakang dari CV Narendra Food Company merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan pangan yang didirikan oleh Bapak Davi Narendra yang merupakan alumni Universitas Brawijaya Fakultas Teknologi Hasil Pertanian jurusan Teknologi Hasil Pangan. Ia merintis usaha pada tahun 2017. Alasan ia mengapa melakukan usaha keju bermerek Chizu ini dikarenakan memang tertarik pada dunia bisnis dan merupakan hasil pengaplikasian skripsinya. Pada proses fermentasi, susu dimasukkan ke dalam bak, lalu diberi enzim protease yang merupakan hasil ekstrak metabolisme dari bakteri. Lalu, susu dibiarkan selama beberapa saat. Sebelum dibumbui, adonan keju yang sudah difermentasi akan ditimbang terlebih dahulu. Adonan yang telah ditimbang kemudian diberi bumbu yaitu garam, asam, dan stabil yang berfungsi untuk mengikat adonan menjadi homogen. Setelah diberi bumbu, lalu diuji coba dengan alat manual dan lalu dimasukkan ke dalam penggilingan.
Proses pengemasan ini awalnya dilakukan ke dalam mika. Nah, di CV Narendra Food ini proses pengemasannya dilakukan secara sangat steril, dimasukkan ke dalam mika dengan dua tipe mika. Yang pertama itu tipe kecil dengan berat 250 gram dengan harga 28.000. Kemudian tipe besar itu dengan berat 1 kg dengan harga 100.000. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam mika, produk tersebut dimasukkan ke dalam pendingin yaitu kulkas selama 1 malam. Untuk apa? Untuk produk itu tetap terjaga kualitasnya. Kemudian setelah 1 malam di dalam kulkas akan masuk ke proses pengemasan yang lebih detail yaitu ke vacuum seal dan diberikan stiker untuk selanjutnya masuk ke proses pemasaran. Nah, target pemasaran Narendra Food ini hanya di Pulau Jawa dan Bali. Terdapat kota Bandung, Jakarta, Bali, Malang, Sidoarjo, dan juga Surabaya.